Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sofia Eka Kristiani dengan NIM 2046. dengan saya Rahmadina Raisasmita dengan NIM 2266. Kami di sini akan mempresentasikan perbedaan sosial commerce dan e-commerce. Social commerce sendiri adalah konsep yang lebih baru yang melibatkan penjualan produk langsung di platform media sosial atau melalui integrasi dengan platform tersebut. Sedangkan yang social e-commerce yaitu electronic commerce adalah istilah umum yang merujuk pada aktivitas perdagangan elektronik secara online seperti penjualan produk dan layanan melalui toko daring atau situs web e-commerce. Dan menurut saya dari segi interaksi sosial, social commerce yaitu menekankan aspek sosial dengan memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi, memberikan ulasan, dan bahkan membeli produk berdasarkan rekomendasi teman di platform media. Sedangkan e-commerce contohnya TikTok Shop dan Instagram Shopping. Sedangkan e-commerce yaitu cenderung lebih formal dan terstruktur dengan pelanggan mencari, membandingkan produk dan belanja secara langsung di situs web. Sedangkan commerce sendiri mempunyai contoh aplikasi seperti Facebook Marketplace yang menyediakan platform di mana pengguna dapat menjual dan membeli barang bekas atau baru. Ini memungkinkan interaksi antar pengguna dan sering digunakan untuk transaksi lokal. Dan ada lagi TikTok Shop yang sekarang sudah ditutup. TikTok telah memperkenalkan fitur belanja yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk yang mereka lihat dalam video di platform tersebut. Di sini kami akan berdiskusi tentang e-commerce B2B dan B2C. Menurutmu e-commerce B2B yaitu? E-commerce B2B yaitu business to business, yaitu bentuk perdagangan elektronik di mana bisnis menjual produk, layanan atau informasi kepada bisnis lainnya melalui platform online. Dalam model ini interaksi terjadi antara dua entitas bisnis atau lebih, bukan antara bisnis dan konsumen akhir. Tapi e-commerce B2B dapat mencakup berbagai jenis transaksi seperti pembelian grosir, pengadaan, dan kolaborasi antar bisnis. Dan sedangkan e-commerce B2C yaitu business to consumer adalah bentuk perdagangan elektronik di mana bisnis atau penjual menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen atau pelanggan akhir. Dalam model ini interaksi terjadi antara perusahaan dan individu atau rumah tangga yang ingin membeli produk atau layanan. Nah, contoh e-commerce B2C termasuk toko online retail seperti Amazon, eBay, dan situs web toko daring lainnya di mana konsumen dapat membeli berbagai produk mulai dari pakaian hingga barang elektronik secara langsung melalui internet. Nah, penjelasan dari contoh e-commerce B2C yaitu ada tadi yang Amazon dan eBay. Amazon sendiri yaitu Amazon bisnis yaitu versi Amazon yang khusus ditujukan untuk bisnis. Ini menyediakan akses ke jutaan produk atau kebutuhan bisnis, termasuk alat perangkat elektronik dan peralatan kantor. Dan ada lagi yaitu aplikasinya Alibaba adalah platform e-commerce B2B tersebar di dunia yang menghubungkan produsen, distributor, dan pedagang grosir. Perusahaan dapat membeli produk dalam jumlah besar. Dan menurut saya karakteristik e-commerce B2B yaitu yang pertama ada volume besar, yaitu melibatkan volume yang jauh lebih besar. Ya, karena bisnis ini sering membeli produk dalam jumlah besar. Yang kedua ada hubungan bisnis. Bergantung pada hubungan bisnis jangka panjang, e-commerce sering digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi bisnis. Yang ketiga ada penyesuaian harga, yaitu berkaitan dengan harga transaksi penawaran harga. Yang keempat ada integrasi sistem, melibatkan integrasi untuk
mengoptimalkan proses termasuk penjualan dan pengiriman. Yang terakhir yaitu kelima, keamanan dan kerahasiaan data. Dampak positif dari ditutupnya social commerce bagi perkembangan e-commerce, yaitu dampak positifnya permintaan yang meningkat dalam e-commerce dapat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang lebih baik untuk mendukung pengalaman belanja online yang lebih baik dan memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas, tidak hanya lokal, dan ini dapat membantu dalam diverifikasinya sumber pendapatan. Sedangkan dan dalam menjawab peningkatan permintaan, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan dan logistik mereka. Dan menurut saya dampak positif dari penutupan commerce bagi perkembangan e-commerce yaitu bisnis e-commerce dapat mengalami peningkatan penjualan karena konsumen beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan yang meningkat. Penutupan commerce dapat memiliki dampak negatif juga, terutama pada bisnis fisik yang mungkin mengalami penurunan penjualan dan kehilangan lapangan pekerjaan bagi mereka. Perkembangan solusi pengiriman dan logistik. Salah. Terus Ini gak usah diocok. Ini langsung penutupan ya. Penutupan toko fisik mendorong Juni terakhir aku ngomong apa ya, Cuk ya? Ya. Dan ada lagi penutupan toko fisik mendorong pengembangan solusi pengiriman yang lebih canggih dan efisien, memungkinkan pengiriman lebih cepat dan andal. Dan persaingan yang lebih ketat di ruang e-commerce mendorong peningkatan kualitas layanan, termasuk pelayanan pelanggan yang lebih baik dan pengalaman belanja yang lebih personal. Meskipun ada dampak positif, perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan seperti peningkatan persaingan online yang lebih sengit dan masalah seputar privasi dan keamanan data. Selain itu, dampak positifnya yaitu peningkatan kesadaran konsumen akan manfaat dan kenyamanan belanja online yang dapat memicu perubahan perilaku belanja jangka panjang. Dan kesempatan untuk UMKM. Penutupan commerce memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk tumbuh secara online dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan menjalankan toko offline. Izin menanggapi tentang TikTok Shop yang ditutup dan dampak negatif dan positifnya bagi konsumen dan produsen. Menurutmu apa sih dampak positif dari ditutupnya TikTok Shop untuk konsumen? Untuk dampak positif bagi konsumen sendiri yaitu konsumen yang belum mengetahui tentang gadget, jadi tidak terlalu sulit untuk membeli barang karena sekarang barang itu berada di offline, bukan online lagi. Dan dampak negatifnya yaitu konsumen yang lebih suka berbelanja melalui TikTok Shop mungkin akan kehilangan akses ke berbagai pilihan produk dan penawaran yang unik, dan mungkin penutupan TikTok Shop sendiri dapat berdampak pada penjual kecil dan menengah yang mengandalkan platform ini untuk berjualan serta pada pekerjaan yang terkait. Dan konsumen yang menikmati kemudahan berbelanja langsung dari video TikTok mungkin akan merasa kehilangan fitur yang nyaman ini. Dan dampak negatifnya lagi itu konsumen kehilangan akses Rasanya akses promosi dari TikTok sendiri, dan biasanya promo yang ada di TikTok Shop itu tidak ada di platform yang lain. Lalu menurut saya bagi produsen itu terutama UMKM itu sulit untuk mempromosikan barang, padahal platform TikTok Shop itu lebih membantu bagi
UMKM dibanding fitur lainnya. Dan dampak positif bagi produsen yaitu seperti penjual offline lebih ramai sekarang karena TikTok Shop ditutup. Sebelum TikTok Shop ditutup, penjual offline akan kesulitan mencari konsumen. Menurut saya dampak positif dari penutupan TikTok ini bagi produsen yaitu penutupan dapat membantu menjaga reputasi produsen dengan mengurangi resiko penipuan dan keluhan konsumen terkait dengan transaksi di TikTok Shop yang seperti COD yang dibatalkan kayak seperti itu, dan produsen dapat beralih ke platform e-commerce lain yang lebih terpercaya dan mengatur transaksi dengan lebih baik. Terus dengan penutupan TikTok Shop, produsen mungkin merasa lebih aman terhadap risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi yang mungkin terkait dengan platform tersebut. Dan dampak negatifnya yaitu produsen yang telah menjual produk mereka di TikTok Shop mungkin kehilangan akses ke pasar dan audiens yang telah mereka bangun di platform ini. Terus penutupan TikTok Shop dapat berdampak pada pendapatan produsen yang mengandalkan platform ini untuk berjualan. Karena kebanyakan produsen sekarang itu lebih memilih untuk live TikTok yang memang untungnya lebih banyak daripada mereka berjualan offline. Terus untuk beralih ke platform e-commerce lain untuk menyesuaikan bisnis mereka mungkin memerlukan investasi waktu dan sumber daya tambahan, dan memang sepertinya untuk mengurus ke platform lain pun lebih ribet mungkin, karena untuk di TikTok Shop pun sendiri lebih mudah karena mereka tinggal upload dan memang banyak disetujui dari pihak TikTok Shop-nya. Sekian dari kelompok kami, itu pendapat kami tentang ditutupnya TikTok Shop. Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.